Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Anggriani dengan NIM 1948201075 dari Program Studi Farmasi Stika Sarapan Ibu Jambi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan patofisiologi hipertensi. Apa sih patofisiologi itu? Patofisiologi adalah studi tentang proses-proses fisiologi yang tidak teratur yang menyebabkan hasil atau proses suatu penyakit. Dan hipertensi sendiri adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa sekaligus meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, dan kematian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema patofisiologi hipertensi. Tekanan darah dipicu oleh curah jantung dan tahanan perifer. Pada gambar berikut terdapat 6 faktor gejala terjadinya tekanan darah. Yang pertama yaitu asupan garam berlebihan, yang kedua jumlah nefron berkurang, yang ketiga stres, yang keempat perubahan genetis, yang kelima obesitas, dan yang keenam bahan-bahan yang berasal dari endotel. Nah, pada jumlah nefron yang berkurang mengakibatkan dua kondisi, yaitu retensi natrium ginjal dan penurunan permukaan filtrasi. Nefron terdapat pada bagian dalam ginjal. Keadaan ini dapat memicu tekanan darah. Akibatnya, volume cairan meningkat dan keadaan ini juga dapat meningkatkan preload pada tubuh. Selanjutnya, faktor stres. Pada faktor stres akan mengakibatkan 3 kondisi, yaitu yang pertama, penurunan permukaan filtrasi, yang kedua, aktivitas berlebihan syaraf, yang ketiga yaitu renin-angiotensin berlebihan. Nah, jika ketiga kondisi ini dibiarkan, maka akan meningkatkan kontraksi atau terjadinya kenaikan kontraksi saraf, yakni jika saraf bekerja terus-menerus dan mengalami kenaikan, maka akan terjadi tekanan darah. Selanjutnya, pada perubahan genetis. Perubahan genetis di sini adalah perubahan yang terjadi pada tubuh oleh gaya hidup dan beberapa faktor lainnya. Jika perubahan genetis ini dibiarkan begitu saja, maka akan dapat mengakibatkan perubahan membran sel. Perubahan membran sel di dalam tubuh, keadaan ini akan mengakibatkan kontraksi fungsional dan hipertrofi struktural, yakni di mana kondisi ini akan mengakibatkan pengecilan pembuluh darah di dalam tubuh. Nah, jika terus-menerus dibiarkan akan meningkatkan tahanan perifer, dan tahanan perifer sendiri lama-kelamaan akan meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya yaitu faktor obesitas. Obesitas pada kondisi ini akan mengakibatkan hiperinsulinemia, yakni pada kondisi ini akan mengakibatkan jumlah insulin dalam darah lebih tinggi dari biasanya dan akan menyebabkan hipertrofi struktural dan akan mengakibatkan tahanan perifer yang lama-kelamaan akan meningkatkan tekanan darah. Dan yang terakhir yaitu bahan-bahan yang berasal dari endotel. Bahan-bahan yang berasal dari endotel ini akan mengakibatkan hipertrofi struktural, yakni di mana terdapat penyempitan pada pembuluh darah. Jika penyempitan pada pembuluh darah ini meningkat, maka akan terjadi tahanan perifer yang lama-kelamaan akan mengakibatkan tekanan darah. Baiklah, di video ini juga saya akan menjelaskan sistem renin-angiotensin dalam patofisiologi hipertensi. Angiotensin adalah stimulan bagi sekresi aldosteron dari adrenal cortex dan merupakan bagian dari struktur RAA. Produksi angiotensin di dalam tubuh melibatkan peran organ hati. Awalnya, hati akan membuat sejenis protein yang disebut angiotensinogen. Kemudian, angiotensinogen ini dipecah oleh enzim dari ginjal yang nantinya disebut dengan enzim renin.
Pemecahan angiotensinogen ini akan membentuk angiotensin 1. Selanjutnya, angiotensin 1 masuk ke dalam aliran darah dan berubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang akan menjadi bentuk hormon dengan peran yang signifikan yang memicu naiknya tekanan darah. Bersama dengan renin, angiotensin merupakan bagian dari sistem dalam tubuh yang disebut dengan sistem renin-angiotensin. Renin dilepaskan oleh ginjal apabila sel pada organ tersebut mendeteksi adanya penurunan tekanan darah. Baiklah, sekian video penjelasan patofisiologi hipertensi dan sistem renin-angiotensin dari saya. Semoga video ini dapat dimengerti dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.